Baik, Ibu-Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. kita akan mulai pada praktikan yang kedua atas nama Bu Eka Kurnia Putri dengan observer Ibu Mufi Endah Fitriana. Waktu, tempat, dan room ini milik Bu Eka, waktunya 30 menit. Silahkan Bu Eka. Oke, Bu. Makasih, Bu, atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, semangat ya. Bu Eka tanya nih, Bu Eka tanya apakah pagi ini semuanya udah lengkap semua? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Bu Eka mau absen dulu ya sebelumnya ya. Tolong pimpin doa dulu ya, Nek. Silakan. Siap, Bu. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Eka mendapatkan berkah buat kita dan manfaat masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bu Eka mau absen dulu ya, satu persatu mulai dari Aisyah, lagi ngapain? Dan Farida ya. Ya, Bu. Oke, ada semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang spreadsheet ya, aplikasi pengolah angka. Nah, Ibu mau kasih motivasi dulu nih pertama kalinya buat kalian. Ibu mengutip hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ya. Banyak manfaatnya gimana gitu? Karena kita masih sekolah. Nah, gimana sih cara kita buat jadi bermanfaat bagi orang lain? Ya, cara pertamanya adalah dengan belajar. Lihat slide presentasinya dulu. Di sini Bu Eka udah nyiapin ini, yaitu kalian nih semua setelah belajar ini nanti diharapkan bisa menjelaskan jenis dan fungsi rumus semi absolut dan rumus semi absolut yang kemarin udah kita pelajarin, dan sekarang rumus logika dengan benar ya, dan mempraktekkan berbagai jenis rumus logika sekarang ya. Kalau kemarin semi absolut dan absolut, kalau sekarang pertemuan kali ini kita fokus di logikanya. Oke. Kalian pernah dengar nggak sih kata logika gitu? Kita dengar lagunya Agnes Monica, hidup ini kadang-kadang tak ada logika gitu. Iya, Bu. Nyata Saya hafal, Bu. Lagu saya itu. Kehidupan nyata. Oh, ini. Sering dengar ya? Kita masuk tentang logika. Kira-kira tahu nggak sih logika itu apa? Pemikiran sendiri, Bu. Kenapa? Pemikiran sendiri, Bu. Logika, Bu. Pemikiran sendiri. Dari luar biasa. Yang lain? Aul, suaranya mana, Aul? Nalar. Oke. Sekarang kaitannya, Bu Eka mau kasih tahu nih ya. Fungsi logika ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk melakukan penilaian apakah pernyataan itu benar atau salah. Yang berkaitan dengan nalar logika tadi, benar. Dengan nalar kita bisa lihat nih, ini kira-kira benar apa salah sih gitu. Kalau kata orang kerennya mah true or false ya. Benar atau salah. Oke. Di sini Bu Eka kasih contoh gambarnya. Tapi sebelum itu Bu Eka tanya, dari 10 orang yang ada di kelas, apakah semuanya punya komputer? Buat pertemuan kali ini, laptop atau handphone Android? Saya pinjem, Ibu, laptopnya. Masya Allah. Saya juga pinjem. Gak apa-apa. Ya, insya Allah nanti ada rezekinya, biar pertemuan selanjutnya udah punya ya. Kalau yang belum, misalnya belum ada, barengan aja sama temennya. Ya, pinjem handphone orang tuanya kalau nggak buat sementara. Oke? Jadi nanti kalau ada tugas-tugas dari Bu Eka, bisa tetap ngerjain. Ya, jadi nggak ada alasan, Bu saya nggak ada, Bu saya nggak punya, Bu, gitu ya. Gitu. Oke, lihat. Di sini ada kolom X, Y, dan Z. Oke. X 10, Y 20. Z ini hasilnya. B, di sini bacanya sama dengan B3. Ya, ini tanda lebih kecil daripada C3. Kalau logika kalian, bener nggak sih? B3 ini kan angka 10, C3 angka 20. B3 lebih kecil daripada C3. Bener nggak sih?
Betul, Ibu. Betul, Bu. Betul. Lihat nih, Aisyah, betul nggak? B4 lebih besar dari C4? Salah. Salah, Ibu. Salah. Berarti kalau logika yang pertama ini true or false? True. True. Kalau logika yang keempat ini false. False. Good job. Keren-keren ya bahasa Inggrisnya ya. Iya, Bu. Nih, sebelum nanti lanjut ke kita masuk ke fungsi logika, kita harus tahu dulu tentang lambang logika. Nih, biasanya kalian udah pasti tahu lah ya, karena kan belajar matematika ini dari SD, SMP, kalian tahu nih tanda-tanda ini sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Ini artinya tidak sama dengan. Oke. Di sini ada operator logika. Ini Bu Eka pertama ini ya, jelasin teorinya dulu, nanti sebelum kita masuk ke video pembelajaran biar lebih jelasnya ya. Jadi kalian bisa lihat dulu. Oke. Ini ada dalam fungsi logika ada fungsi N. N itu artinya apa sih? Dan. Oke. Fungsi N untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true gitu. Jadi nilai benar akan diberikan jika semua atau dua pernyataan ini nilainya benar. Rumusnya sama dengan N, logical 1, logical 2. Logical yang dibandingkan bisa sampai 255 kalau untuk di spreadsheet. Ya, di sini ada sama dengan N, true. Kalau logikalnya emang benar-benar, atau ada juga sama dengan N, true, false. Ya, sama dengan logikanya ada yang benar, ada yang salah. Gitu. Ini contohnya yang benar-benar nih, sama dengan N, 2 tambah 2 sama dengan 4, betul kan? Betul. Betul. Nah, Joha, betul Joha? Yeti benar nggak 2 tambah 3 sama dengan 5? Iya, betul. Kalau bilang nggak benar, pindah aja ke SD nanti ya. Oke. Ibu. Terus kemudian, oke. Di sini ada contoh kasusnya, nanti buat kalian, nanti Bu Eka tanyain ini. Bu Eka jelasin dulu ya sebelum nanti Bu Eka masuk. Tadi fungsi apa yang pertama? N. Fungsi N. Tuh. Yang kedua fungsi apa? Baca. Or. For itu artinya apa? Atau. For atau. Keren-keren bahasa Inggrisnya ya. Masuk SMK udah jago-jago bahasa Inggris berarti ya. Udah dari SD ya belajar bahasa Inggrisnya ya. Privat, Bu. Oke, fungsi OR akan membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataannya bernilai benar. Jadi kalau OR ini, kalau satu yang benar, satu yang salah, ya dia masih dianggap true, ya karena milih salah satu. Kalau dua-duanya false, salah, itu hasilnya false, ya. Jadi bisa dibedain N sama OR. Kalau N harus dua-duanya betul. Kalau OR boleh salah satunya Salah. Satu boleh betul, satu satunya salah. Pintar, Rina. Fokus ya Rina ya. Kasih Oke, Bu. rumusnya. Ini rumusnya sama dengan OR, kayak tadi logical 1, logical 2. Oke. Bu Aisyah Di sini matiin juga- kamera, Ibu. Aisyah. kemana, Bu? Sah ngapain, Sah? Sinyal mungkin, Bu. Oh, Lagi harus disuruh masak tuh, Bu, sama ibunya itu. harus Izin ke husnuzon. kamar mandi tadi, Bu. Nggak boleh husnuzon aja, Farida. Ya, Kirain lagi rebahan, Ibu, kan nggak kelihatan. oke. Farida pengen rebahan kali itu, Bu. Fungsi ketiga, kita masuk fungsi if baru ya. Jadi fungsi logika tadi ada and, ada or, dan if yang kita pelajarin sekarang. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Ini ada rumusnya sama dengan if logical test, koma atau bisa titik koma ya, tergantung komputernya. Kemudian value if true, nah koma atau titik koma lagi, value if false. Lebih jelasnya nanti kita akan pelajarin juga di video pembelajaran. Nih Ibu kasih ini dulu ya.
buat kalian, biar kalian nggak kosong-kosong banget, karena ini kan pertemuan kita pertama tentang logika ya. Oke, di sini ada contoh untuk if. Sama dengan if A2 itu di kolom nilai ya, sayang ya. A2 lebih besar dari 50. Ya. Di sini ada keterangannya A2 tinggal kelas. Artinya di sini jika nilai sel A2 lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Sebaliknya, jika nilai sel A2 kurang dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Oke, kita belum pakai komputer, kita masih pakai logika kita sendiri. Hasilnya kira-kira kalau untuk Raihan apa, Farida? Dia naik kelas ataukah tinggal kelas, Farida? Farida hilang lagi? Hilang Kenapa? sinyalnya, Bu. Oh, Farida hilang. Rebahan, Bu, Pintar. rebahan itu, Bu, rebahan. Farida jangan males, Farida. Mana Farida? Bu, Ayo dah tadi yang habis ke kedua. toilet. Apa, Bu? Izin dong, kalau mau pergi-pergi izin Iya, dulu. maaf, Bu. Udah nggak cariin Farida. Dai, Iya, yang Bu. kedua, hasilnya apa, Dai? Tidak naik, Bu. Kurang, tinggal kelas. Tinggal kelas. Ya. Harusnya ini kurang juga nih, Bu Eka kayaknya kurang nambahin, harusnya lebih dari sama dengan 50 ya, biar nggak bingung itu ya. dia. Iya, Kalau Bu. lebih dari sama dengan 50 nih, soalnya harusnya dia naik kelas ya. Ya, Bu. Rika, kalau Rika apa? Rina. Rika dan Rina. Rina apa nih Rina hasilnya? Tinggal kelas, Bu, karena kurang dari 50. Nilainya cuma 40. Pinter. Kalau Rina nggak pernah tinggal kelas kan? Enggak, Bu. Juara 1, Bu. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Ya. Oke, Nunu. Nunu ini Aul apa Aulia? Naik kelas, Bu. Karena nilainya lebih dari 50. Oke, Aul Ibu. nggak keluar kan? Enggak, Ya. Kalau Bu. si Anto itu gimana, Bu? Dia abu-abu dong, bisa naik bisa enggak ya? Iya, nanti soalnya kita ganti aja, kita tambahin nih. Kita kasih garis biar jadi lebih besar sama dengan 50. Kalau lebih besar sama dengan 50 berarti si Anto apa? Dai, Berarti naik kelas lah, Bu. naik kelas. Masa naik pesawat? Naik kelas ya. Kelas VIP. Berarti Ibu. Iya. Oke. Lihat, ini ada contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Nih di sini. Sama dengan if A2 sama dengan B. Ya, baik, buruk. Artinya jika nilai sel A2 ya tetap di kolom nilai berinisial B, maka bersikap baik. Namun sebaliknya bila bukan B, maka bersikapnya buruk. Nah, si Raihan nilainya B, berarti hasilnya pasti apa? Baik. Baik. Anto C, hasilnya apa? Buruk. Ya. Bukan cukup ya, kita keterangannya baik sama buruk karena dibikin di sini baik buruk. Oke? Kalau di sini bikinnya cukup, berarti cukup. Tapi karena ibu bikinnya baik buruk, berarti C ini hasilnya Buruk. buruk. Si Rika baik, si Nunu Buruk. Buruk. gitu. Ini kita belajar pakai logika kita sendiri. Kita belum pakai komputer ya. Jadi kalian masih bisa bayang-bayangin gitu. Jadi pada saat nanti nonton video pembelajaran, kalian nggak kosong apa sih ini gitu. Oke. Ini daftar nilai nanti karena banyak nih orang-orangnya nih. Bu Eka mau langsung masuk ke video pembelajaran. Belajar tentang if, and, or, dan not. Jangan pada ngobrol ya, fokus liatin video pembelajaran kita. Oke. Iya, Bu. Lihat di sini ada tabel nilai mahasiswa Universitas Masih enak, Bu. Creative Channel. Section ko dong Oke. nalewati, wih, Tuhan. Dengerin. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memiliki nilai 60 sampai 100. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Lihatin cara penulisannya. Sama dengan if kalian klik E5 tanda lebih besar sama dengan 60 titik koma ya, kutip atas 2 lulus, kutip atas lagi titik koma, kutip atas tidak lulus. Ya, kutip atas baru kurung. Kalian enter,
Oke, klik kiri, tahan, kemudian tarik bawah. Nah, oke. Jadi kalian cukup bikin rumus satu aja, nggak usah ada 10 orang kalian tulis semua rumusnya sampai 10. Cukup satu, nanti kalian klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Ya. Nah, buat yang abjadnya, ada rentang nilai mahasiswa, ya, A, B, C, D, E. Bikin juga di sini. Satu aja kalian bikinnya, nggak usah banyak-banyak. Sama dengan if, kita pakai rumus if lagi, ya. Dalam kurung E5, nih. Lebih besar sama dengan 90. Ya, dia nilainya A. Kemudian if E5 lagi lebih besar sama dengan 75. Dia nilainya B. Terus kemudian if lagi, E5 lagi, lebih besar sama dengan 60 nilainya C. If lagi terus, E5 lebih besar 45 nilainya D. Kemudian E terakhir nggak usah kalian klik ya. Nggak usah kalian klik lagi if E5. Langsung aja E, karena terakhir dia nggak ada pilihan lagi. Hasilnya enter, dapatnya A, kemudian kayak tadi. Klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah. Jadi nggak usah capek-capek bikin sampai 10. Gitu ya. Oke, itu yang if. Terus kemudian yang N. Pegawai dinyatakan lulus jika minimal 80 dan wawancara juga 90 ya. Tes 80, wawancara 90. Selain itu dinyatakan nggak lulus. Ingat, kalau N dua-duanya harus sesuai. Ya, harus benar dan benar. Baru nanti hasilnya true, benar. Kalau satu benar, satu salah, hasilnya false. Lihatin rumusnya sama dengan if N, D6, lebih besar sama dengan 80. Ya, kemudian titik koma. Sekarang E6, lebih besar sama dengan 90. Ya. Satu aja kalian bikinnya, nanti tinggal ditarik. Oke. Ya, hasilnya lulus, titik koma tidak lulus. Oke. Ya, tarik ke bawah. Bisa dilihat ya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Gitu. Kemudian kita rumus OR-nya sama kayak tadi. Ya, sama dengan if OR D6 ya. Kayak tadi sama kayak N, ini ketentuannya sama, nilai tesnya minimal 80 dan wawancaranya minimal 90. Kalau OR boleh salah satunya tidak memenuhi kriteria ya. Jadi kalau salah satu doang, dia tetap dianggap lulus. Tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, lihat perbedaannya ya, gitu. Oke. Kita belajar 3 if, and, dan or. Oke. Stop. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita. Ya, yang tadi. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Coba Yeti. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah logika if, yaitu menggunakan rumus if, mulai dari if bercabang hingga menentukan rentang ABCD. Lalu nggak usah, kalau mau baca berdasarkan yang kamu tahu juga nggak apa-apa. Oh iya. Selanjutnya logika N dan logika OR yang semuanya itu sangat bermanfaat, Bu, terutama buat Ibu, buat daftar nilai, daftar absen, dan nilai rapat kami. Gitu. Terima kasih sekali ya, Yeti. Terima kasih Yeti untuk kesimpulannya. Jadi Bu Eka tambahin ya kesimpulan kita belajar tentang logika, yaitu kita belajar tentang if, and, dan or. Ya, kita menentukan logika benar atau salah. Ya, untuk N, ya, kondisi N jika
true itu adalah dua logikanya memang harus benar dua-duanya. Kalau or boleh satu yang benar dan satu lagi yang salah. Oke, Bu Eka stop dulu di sini. Oke, buat tugas ya. Tadi kan Bu Eka udah minta ya kalian sebenarnya buat diskusi nih, ya. Ada yang mau ditanyakan atau enggak, ya? Kalian masih bingung apa enggak, ya? Sambil dipikir-pikir, Bu Eka juga mau kasih tugas sebenarnya sama kalian, ya. Tugas di rumah aja. Jadi kalian kerjainnya nanti di rumah, kalian bisa kirim melalui Google Form, ya, ke Bu Eka. Nanti kalian cek LKPD biasa, Bu Eka kirim LKPD ke Google Form, nanti kalian bisa kerjain itu, ya. Dan juga LKPD itu nanti kalian cek tentang if, ya, sama di lembar instrumen penilaian. Kalau instrumen penilaian tentang and dan or, ya. Jadi 3 tugas itu mencakup tadi 3 hal yang telah kita pelajari, gitu. Sebelumnya, Bu Eka mau kasih pertanyaan nih sebelum kita akhirin dulu ya. Bu Eka biar tahu nih sebenarnya kalian nanggep apa enggak sih. Fungsi, ya. Ketentuannya jika dua-duanya harus benar pernyataannya itu fungsi apa, Day? Fungsi N. Ih, pinter. Fokus ya, Day ya. Rina? Ya, Bu. Fungsi jika salah satunya benar dan salah satunya salah itu dianggap benar apa, Rina? Fungsi OR, Bu. Pinter, Rina. Oke. Sebelum kita tutup, Bu Eka mau tanya adalah pertanyaan nggak dari kalian semua? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Jadi Bu Eka sampaikan hari ini kita sudah selesai pembelajarannya tentang fungsi logika. Buat pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang fungsi lookup ya, anak-anak ya. Oke. Perhatikan baik-baik, diingetin. Jangan lupa tugasnya. Bu Eka kasih deadline pengumpulan sampai besok, oke? Ya, jadi semuanya harap dikerjakan, ya. Jangan sampai ada yang kelewat, oke? Ajarin temennya yang belum paham yang akhiri pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas Farida, jangan ketawa-ketawa. Ayo siapin. Kita tutup, Ya, Bu. Hari ini. Terima kasih Bu Eka atas ilmunya. Semoga ilmu yang Bu Eka sampaikan bermanfaat untuk kita ya, teman-teman. Sebelum pulang, kita udah di rumah ya. Maaf Ibu. Sebelum kita akhiri, kita tutup yuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Farida. Ya, semoga apa yang Bu Eka sampaikan bermanfaat dan berkah. Bu Eka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Dipersilakan kepada observer. Bu Mufi. Ya, baik Bu Pipit. Terima kasih atas waktunya. Bu Eka, mohon maaf sebelumnya mengingatkan kembali di RPP di pendahuluan itu untuk absensi itu salah satunya adalah dengan melalui kolom chat. Iya. Pada Google Meet, tapi tadi Ibu tidak, mungkin lupa ya Bu, tidak mempersilakan siswa untuk masuk ke kolom chat tersebut. Kemudian di kegiatan inti terdapat beberapa langkah yang terlewat ya Bu. Iya. Mungkin karena memang videonya ada kendala, jadi ya di situ saya lihat ada yang untuk meminta peserta didik membaca bahan ajar tidak disebutkan setelah menonton video. Kemudian peserta didik melakukan praktek juga tidak disuruh ya Bu. Iya. Praktek langsung. Kemudian menyajikan hasil prakteknya berarti kan tidak ada. Kemudian sama menyampaikan pendapat dari praktek tersebut. Itu aja Ibu, untuk penutupnya udah sesuai sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mufi. Sama-sama Bu Eka. Ya, Bu. Enggak Bu, sebenarnya sih pertama karena kendala video tadi nggak tampil. Karena terus saya kan ngejar waktu. Kemudian sebenarnya yang saya upload itu kan buat apa? Buat PPL juga gitu Bu. Kalau misalnya untuk 30 menit kan nggak keburu, misalnya mereka praktek terus diskusi, makanya tadi juga saya cuma
sempat ngomong untuk diskusiin kan sama teman-teman gitu maksudnya. Terus hasil diskusinya apa? Paling sekedar itu doang gitu sih, Bu. Baik. Berarti memang ini ya, Bu, bukan sengaja terlupa ya. Iya. Baik. Untuk Bu Eka itu bagaimana cara meng-share videonya, Bu? Nanti mohon di-sharing ke kawan-kawannya. Untuk keseluruhan tadi yang saya amati, pelaksanaannya Bu Eka terkendala di ini, Bu, di pengkondusifan kelas. Iya. Ini siswanya aktif nih, Bu, semua responsif nih. Sama kayak semalam-semalam. Nah, gurunya malah jadi kebingungan sendiri Bu Yanti ngediaminnya gimana. Ada yang berantem tadi Bu Yanti. Iya, Bu. Mohon tanggapan ya, Bu. Mohon maaf. Jadi saya itu udah buka semua pada saat saya mau tampilin video pembelajaran. Saya udah nyiapin di PowerPoint, Bu, pertama, tapi nggak kebuka. Jadi saya inisiatif langsung buka YouTube. Buka YouTube gelap, nggak bisa kebuka. Terus saya inisiatif langsung download itu video, Bu. Jadi pada saat tadi peer teaching 30 menit saya ngelakuin itu semua, makanya saya juga agak panik saat orang-orang pada ngomong kan ini anak-anak pada ngomong, otomatis saya juga kan harus menyeimbangkan mereka gitu, sedangkan saya lagi ngutik ini laptop buat download biar video pembelajaran saya tampil gitu maksudnya. Soalnya kan dari kemarin nggak ada yang pernah nampilin video kan gitu, jadi kan saya belum belajar dari mereka gitu cara nampilinnya, padahal sih udah nyoba masukin YouTube, terus ada video pembelajaran, tapi itu semua nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya 30 menit saya download itu video agar bisa tampil gitu. Iya, secara keseluruhan tadi yang diamati, ini kan kita punya basic yang berbeda-beda, tapi ketika Bu Eka tadi pemaparan tentang spreadsheet itu, dengan logika-logikanya kita jadi ngerti ya Ibu-Ibu ya, jadi paham ya. Walaupun tadi ada siswa yang berantem itu, secara ini Bu Yanti, Bu Eka keseluruhan sudah baik ya Bu Eka, walaupun tadi ada beberapa langkah yang tidak sesuai dengan RPP karena ada kendala teknis, mudah-mudahan ketika PPL nanti bisa diperbaiki. Baik, Bu Yanti, semangat Ibu-Ibu yang lain ya. Kita akan akhiri untuk praktikan atas nama Ibu Eka Kurnia Putri dengan observer Ibu Mufi Endah Fitriana.